مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di kediaman Ustadz Doni Amir. Ustadz, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat, baik. Allah. Aktivitas apa aja nih Ustadz selama corona ini nih? Selama corona ya ngajar pengajian tapi lewat Zoom. Oh, lewat Zoom. Aplikasi. Kadang-kadang pakai Zoom, kadang-kadang ada apa tuh yang satu lagi Google apa ya? Meet kalau nggak salah. Tapi sekarang udah mulai aktif lagi. Sudah mulai khutbah Jumat, udah mulai minggu ini sudah mulai ngajar majelis alim lagi. Kalau boleh tahu Ustadz, waktu itu belajarnya di mana ya Ustadz? Untuk agama ini? Saya dulu pesantren di Jawa Timur, di namanya pesantren Arisalah di Selahung, Ponorogo. Orang kenal nama lainnya tuh Gontor 1. Tapi nama sebetulnya Arisalah dan Arisalah. Berapa lama tuh Ustadz? Masa SMA, terus kuliah di Jakarta. Ya Ustadz, alhamdulillah kan kemarin juga beberapa waktu lalu, kayaknya 2 minggu yang lalu hari Jumat ya. Iya. Kebetulan mengisi kajian surat Al-Kahfi ayat 82, yaitu bagaimana cara menjadi bapak yang soleh, Ustadz. Soleh, iya. Nah itu saya mau tahu lagi Ustadz. Iya, jadi di Al-Quran ini sebetulnya banyak kesalah kaprahan kita sih. Bukan salah ya, tapi maksudnya keliru. Sehingga membuat Al-Quran itu belum menjadi obat yang mujarab buat hidup kita. Mestinya orang Islam tuh nggak miskin, nggak terbelakang intelektualnya, nggak sakit. Karena orang Islam tuh diajarkan untuk hidup yang paling bahagia di atas dunia, sama nanti paling bahagia di akhirat. Quran surat kedua ayat 201. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Hasanah ini puncak tertinggi dari kebaikan. Kebaikan itu ada 3 disebut dalam Al-Quran, pakai 3 kata ya. Ada al-khair, ada al-bir, ada al-hasanah. Hasanah itu yang paling tinggi. Jadi kita diajarkan untuk jadi yang paling bahagia di dunia, sebagaimana kita minta juga yang paling bahagia di akhirat. Surga Firdaus. Nah, kenapa banyak orang Islam, kaum muslimin yang belum nyampe ke situ? Salah satunya karena kita keliru dalam menerapkan agama Islam itu pada kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang jadi sorotan, saya merinci ada 19. Ya. Salah satu yang menjadi sorotan itu adalah soal anak. Kebanyakan kita, saya dulu gitu juga, kalau dapat WA di grup, di mana-mana gitu ya, alhamdulillah telah lahir putra kami, berat sekian, ini sekian gitu kan ya. Kita pasti jawabnya, alhamdulillah semoga menjadi anak yang soleh. Gitu kan? Padahal sebetulnya terminologi kesolehan itu bukan untuk anak, atau setidaknya bukan untuk anak duluan, justru untuk orang tuanya duluan. Nah, setelah tahu saya ganti. Alhamdulillah, kalau dapat WA masuk kayak gitu, telah lahir putra kami bla 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 bla, saya akan jawab, alhamdulillah. Semoga menjadi orang tua yang soleh. Bahkan terkhusus lagi itu adalah bapak yang soleh. Nah, di situ mengandung pelajaran yang luar biasa. Kenapa kok bukan anak duluan yang soleh? Ya, simpelnya sih gini, mana ada sih mobil keluaran terbagus kalau pabriknya nggak bagus, betul nggak? Kalau umpamanya pabrik tahu disuruh bikin mobil, ya kan? Mobil nggak akan jadi mobil yang bagus. Sama, anak yang soleh nggak akan ada kalau orang tua nggak soleh. Walaupun dalam kehidupan sejarah akan ada kita temui kasus-kasus di mana orang tuanya soleh, anaknya nggak soleh. Kayak Nabi Nuh misalkan, ya. Atau sebaliknya, orang tua yang nggak soleh nanti anaknya soleh, tapi itu sedikit banget. Mau dari 1 juta mungkin 1 doang kali gitu ya kan. Tapi yang umum adalah kalau orang tuanya soleh, anaknya soleh. Nah itu juga yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-82. Jadi Nabi Musa itu kan berjalan bersama Nabi Khidir ke tiga lokasi berbeda, 3 event di dalam surat Al-Kahfi itu. Nah, event pertama, Nabi Khidir membolongin perahu. Gitu. Event kedua, ada anak kecil terus dibunuh sama beliau, sama Nabi Khidir. Event ketiga, ada sebuah rumah yang sudah ambruk, dibangun lagi temboknya oleh Nabi Khidir. Nah ini semua dipertanyakan oleh Nabi Musa. Ngapain melakukan hal itu? Gitu. Nah, akhirnya dijawab satu-satu oleh Nabi Khidir. Nah, yang terakhir itu jawabannya ada di ayat ke-82-nya. Kalimat Allah di situ, fa'ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ini jidar itu tembok. Tembok ini kita bangun
karena rumah ini milik 2 orang anak yatim di tempat itu. Gulama ini, yatimah ini fil Madinah. Wa tahtahu kanzul lahuma, di bawahnya itu ada harta terpendam untuk si anak 2 ini. Ya. Nah, yang kalimat menariknya adalah wa kana abuhuma sholihan. Bapak kedua anak ini adalah orang yang soleh. Ya, bapak kedua anak ini adalah orang yang soleh. Fa aroda rabbuka, maka Tuhanmu berkehendak karena orang tuanya, karena bapaknya soleh, maka Allah berkehendak ayyablugu ashuddahuma, untuk menyampaikan atau menjaga agar kehidupan mereka itu sampai dewasa, dan wa yastakhrij lahuma kanzul lahuma, dan untuk mengeluarkan bagi mereka berdua harta yang terpendam itu nanti. Ya. Jadi sederhananya ayat itu menceritakan 2 orang nabi diutus kepada 2 orang anak ini, masih kecil-kecil, rumahnya dibangunkan, dijagain kehidupannya sampai mereka dewasa, semata-mata karena bapaknya adalah orang yang soleh. Jadi luar biasa banget kalau kita sebagai bapak soleh, ayah yang soleh. Message atau pesan dari ayat ini adalah Allah jaga anak kita. Bentar Ustaz, dipotong. Silakan. Kalau kan ada 3 pahala yang tiada putusnya, yaitu 2 anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sodako jariah. Itu kan ada 2 anak yang soleh. Itu kan di situ ada anak soleh. Itu bagaimana Ustaz? Betul. Jadi anak yang soleh itu memang hasil. Nah, jadi imata bani Adam, kalau seorang anak Adam mati, in qata'a amaluhu, semua amalnya putus. Jadi amal kita sebagai person itu putus kecuali 3 kan, ya, termasuk salah satunya waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kita. Nah, ini hasil dari kesolehan kita, bapaknya. Kalau bapaknya soleh, anaknya soleh nanti, dan dia akan mendoakan kita, gitu. Kalau kita nggak soleh, pasti anak kita nggak soleh juga dan nggak mau mendoakan kita kan. Jadi itu anak yang soleh itu adalah hasil dari seorang ayah yang soleh. Nah, yang keliru tuh gini sekarang, seolah-olah masyarakat ini berharap punya anak yang soleh, tapi dia sebagai bapak nggak mau berubah. Ya, yang penting anaknya aja. Anaknya aja, anaknya masukin pengajian, anaknya santren. Ya itu bagus juga, tapi yang Allah jelaskan caranya adalah jadilah bapak yang soleh. Bapak yang soleh dulu, baru kemudian nanti anaknya akan menjadi yang soleh. Ngikut ya? Ngikut, pasti ngikut. Waktu itu ada 2 cara menjadi orang yang soleh. Nah, kalau udah terminologi soleh gitu, anak yang soleh atau orang tua yang soleh tuh, kita tuh sering bingung juga. Ini kekeliruan kedua nih menurut saya. Soleh itu apa sih gitu ya? Apakah harus ganti nama? Gitu? Doni ganti jadi soleh misalnya. Nah, soleh itu rupanya sederhana di dalam Al-Quran. Kalau kita ambil surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 170 ya, posisinya sebelah kiri di paling bawah, itu Allah menjelaskan. Sederhana sekali. Innal ladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Syaratnya cuma 2 menjadi orang soleh itu. Yang pertama, yumassikuna bil kitab. Masaka, yumassiku dalam bahasa Arab itu artinya pegang erat. Megang erat tuh itu tamsik apa? Makanya kalau bulan puasa kita sering dengar imsak gitu ya. Itu artinya sudah harus dipegang kuat ininya. Apa waktunya sudah akan masuk. Jadi jaga kuat gitu ya. Nah, yumassikuna bil kitab itu artinya berpegang teguh kepada kitab, kepada Al-Qur'an. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Inna la nudhi'u ajral muslimin. Maka kami tidak akan menyia-nyiakan, kata Allah, tidak akan melambat-lambatkan balasan bagi orang-orang yang soleh seperti itu. Nah, jadi ciri orang soleh itu pertama yumassikuna bil kitab, berpegang teguh pada kitab, dan yang kedua mendirikan sholat. Yang tidak sederhana